Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita ingin menjelaskan bahwa filsafat ilmu itu menjadi sangat penting ketika kita ingin memahami tentang filosofi dari ilmu pengetahuan. Kita membahas objek pengetahuan ini. Ada 6 objek pengetahuan. Yang pertama adalah fenomena atau gejala fisis yang sifatnya external world. Fenomena adalah gejala-gejala yang tampak dalam kehidupan di alam fisika. Kita melihat bagaimana akan terjadi hujan ketika ada fenomena berupa gejala mendung, ya. Jadi fenomena itu kan gejala. Jadi gejala mendung, kemudian kita akan mengatakan akan terjadi hujan. Ketika akan terjadi atau gunung meletus, biasanya hewan-hewan pada keluar, ya, mungkin sampai ke perkampungan. Itu karena hewan mendengar suara yang gemuruh yang mungkin kita tidak dengar. Maka gejala-gejala yang dimaksud adalah menjadi objek pengetahuan kita. Jadi memahami tentang gejala itu adalah objek dari pengetahuan. Kemudian yang kedua, dari yang kita kenal dengan the past, masa lalu. Jadi masa yang sudah terjadi, ya, sebelum hari ini, atau mungkin dalam teori sejarah 1 detik setelah peristiwa terjadi maka sudah dianggap sebagai sejarah. Jadi kita masuk ke kelas hari ini tadi itu sudah dianggap sejarah. Jadi sejarah tidak hanya dipahami dalam konteks masa lalu yang begitu lama atau mungkin tahun-tahun lalu, tapi sejarah juga bisa berarti konteks yang 1 menit atau 1 detik yang lalu terjadi, itu disebut sejarah. Maka the past atau mungkin menjadi sebuah rumusan yang kita kenal dengan ilmu sejarah. Kalau fenomena tadi itu melahirkan rumusan ilmu yang kita kenal dengan ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu geologi, ilmu tentang cuaca, badan meteorologi dan geofisika misalnya. Maka hal-hal yang sifatnya pengetahuan dihasilkan dari fenomena adalah pengetahuan yang sifatnya muncul dari alam-alam atau gejala-gejala fisik, gejala-gejala fisis, ya, external world. Jadi yang nampak di dunia eksternal maka melahirkan sebuah pengetahuan. Kalau the past tadi melahirkan yang kita kenal dengan ilmu sejarah. Kemudian objek yang ketiga yaitu masa depan. Masa depan yang dimaksud adalah the future, ya. Nah, berbicara soal objek masa depan, merancang sebuah rencana, merumuskan sebuah cita-cita ke depan, atau mungkin apa yang planning kita ke depan, apa yang akan kita lakukan, itu menjadi sebuah objek pengetahuan, ya. Hari ini Anda menjadi seorang guru, bagaimana kemudian kita merancang tahun depan agar pengajaran saya lebih baik, lebih diterima orang, atau lebih diterima oleh siswa, lebih diterima oleh mahasiswa. Maka kita merumuskan rencana-rencana pengajaran kita ke depan, itu menjadi objek yang kita kenal dengan the future, ya. Anda menjadi seorang ahli ekonomi misalnya, berbicara tentang bagaimana menghadapi peluang pemasaran produk barang Anda, mungkin yang Anda pasarkan ke depan, biar laris, biar sesuai dengan kemauan generasi ke depan. Maka itu menjadi sebuah objek pengetahuan. Merencanakan apa yang Anda lakukan ke depan itu menjadi objek pengetahuan. Bagaimana agar bisnis Anda meningkat ke depan, itu adalah objek pengetahuan. Bagaimana Anda menjadi pekerja di sebuah perbankan, misalnya, kemudian Anda merencanakan bagaimana sistem perbankan yang Anda bangun untuk menghadapi konteks kemajuan teknologi ke depan, maka Anda merumuskan program-program yang update dengan teknologi misalnya, itu disebut sebagai the future, dan ini menjadi sebuah objek pengetahuan. Jadi merencanakan apa yang Anda lakukan ke depan, atau mendesain, karena perkembangan zaman terus terjadi,
Dulu ketika orang memasarkan barang itu adalah dengan menjajakan barang door to door, ya, ke rumah ke rumah, itu dulu. Ya. Tapi sekarang apakah itu sudah masih berlaku? Mungkin intensitasnya kecil, karena Anda memasarkan produk barang sekarang sudah ngambil dengan dunia teknologi. Ya. Hari ini mungkin pemasaran yang sifatnya perdagangan online, Anda mau beli apa saja cukup dengan mengklik. Ya, dengan mengklik mungkin banyak fitur-fitur yang Anda bisa klik untuk bisa membeli baju, barang apa yang Anda butuhkan. Hari ini tidak lagi memasarkan barang itu dari rumah ke rumah, tapi cukup dengan Anda masukkan ke dalam Instagram, ke YouTube, atau ke mungkin ya ke TikTok atau apapun namanya. Hari ini masih begitu. Tapi ke depan masih berlaku nggak ini? Jangan-jangan perkembangan teknologi yang sudah tidak bisa terprediksikan ke depan, sistem perdagangan sudah mungkin meninggalkan pola-pola yang hari ini kita lakukan. Maka kita merencanakan bagaimana menangkap peluang ke depan, perkembangan zaman ke depan, mungkin sistem perdagangan online yang dimodifikasi dengan apa? Nah, itu merencanakan masa depan. Ini adalah the future, dan ini menjadi sebuah objek pengetahuan. Jadi kalau tadi fenomena objek pengetahuan yang sifatnya mengerucut menjadi pengetahuan fisika, kimia, biologi, atau mungkin teknologi, ya. Kalau yang kedua tadi the past itu adalah melahirkan objek pengetahuan yang melahirkan nanti sejarah, historiografi dan sebagainya, ya. Kemudian untuk the future itu melahirkan sebuah program masa depan yang akan Anda lakukan ke depan, itu adalah the future. Kemudian yang keempat baru values. Objek pengetahuan yang keempat adalah values, nilai. Kita bicara nilai adalah tentang etika, estetika, bahkan di sini atau religiusitas. Ya. Jadi moral, etika, religi itu kan selalu berkelindan. Dan saya jelaskan bahwa values ini justru bisa memberikan muatan baik pada fenomena maupun tentang the past, masa lalu, maupun juga tentang the future, tentang masa depan. Nah, kenapa saya katakan tadi values, nilai ini bisa mempengaruhi ke sana. Jadi values itu berfungsi pada baik fenomena maupun pada the future, the past maupun the future, atau maupun masa depan. Kenapa? Ketika kita berbicara soal value, dia akan memberikan nilai kepada semua aspek. Ya. Anda sebagai seorang ilmuwan, Anda sebagai seorang ahli dalam bidang fenomena, atau ahli menjadi saintis, Anda akan menjadi seorang teknokrat, teknolog, atau mungkin perumus tentang sebuah teori-teori tentang teknologi dan sebagainya. Ketika tanpa muatan nilai, ya, maka Anda akan menjadi the human, bisa menjadi memangsa orang lain, bisa menjadi merusak, ya, kehebatan, kecerdasan Anda tanpa diberikan nilai, apakah itu etika, moral maupun religi, ya, itu akan menjadi rusak mungkin teknologi yang Anda buat. Kenapa? Tidak didasari nilai agama. Anda menjadi ilmuwan tapi ilmuwan yang tidak bermoral, ya. Banyak orang cerdas kemudian dia membuat virus. Di komputer-komputer itu kan kita bisa lihat bagaimana virus. Nah, virus ini sengaja dibuat dan sudah disiapkan antivirusnya. Ketika Anda klik mengobati virus, Anda dialamatkan untuk sebuah program, sebuah sistem yang kemudian Anda harus berbayar. Ya. Nah, artinya ketika ini sudah tidak didasari oleh moral, orang bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kejahatan. Teknologi bisa dibuat untuk sesuatu yang merugikan orang. Teknologi bahkan dibuat untuk bisa membunuh orang. Ya. Kenapa tadi? Teknologi yang dia buat, kecerdasan yang dia buat, merekayasa sebuah sistem, merekayasa sebuah ilmu, tapi kemudian tidak didasari dengan religiusitas, tidak didasari dengan agama, maka Anda menjadi seorang ilmuwan yang merusak, ilmuwan yang jahat, ilmuwan yang the human, ilmuwan yang bisa menghancurkan kehidupan, atau ilmuwan yang bisa merugikan orang, ilmuwan jahat. Itu kalau tanpa
values, tanpa nilai, tanpa estetika dan tanpa religius. Anda menjadi seorang ahli sejarah tanpa memiliki nilai etika, estetika dan agama atau moral, maka Anda bisa menjadi seorang sejarawan yang nakal, sejarawan yang jahat, menghilangkan sebuah peristiwa terjadi pada masa lalu, misalnya ketika bagaimana Indonesia dimerdekakan atau Indonesia merdeka, maka peran ulama, peran kiai, peran santri begitu besar. Kaum muslim begitu besar untuk memperjuangkan kemerdekaan, tapi kemudian tiba-tiba Anda sebagai sejarawan yang nakal, yang jahat, nama tokoh-tokoh ilmuwan atau tokoh-tokoh para kiai, para santri mungkin dihilangkan. Akhirnya ada episode yang Anda hilangkan, maka Anda mengatakan bahwa Indonesia merdeka bukan dilakukan oleh para kiai, bukan dilakukan oleh para santri, atau bukan hasil perjuangan umat Islam. Ada sejarah yang dicuri, ada sejarah yang digelapkan. Ketika di buku sejarah misalnya hilang kemudian nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya, yang muncul adalah kemudian tokoh-tokoh yang kita kenal sebagai tokoh kontroversial, tapi Hasyim Asy'ari malah tidak masuk. Ini kan jahat. Artinya Anda menjadi seorang ilmuwan tentang sejarah, Anda menjadi sejarawan tanpa nilai agama, tanpa moralitas, maka Anda akan membuat sejarah itu menjadi sekuler, bisa terjadi. Dan ini banyak. Jadi kalau sudah seorang ilmuwan sejarah jahat, ilmuwan sejarah yang tidak memiliki moral agama, ya, itu akan menjadi merusak atau akan menghilangkan sejarah. Fakta sejarah akan menjadi hilang. Dan ini orang beragama, ilmuwan yang beragama atau sejarawan yang beragama akan berpikir melakukan kejahatan seperti itu dosa gitu. Menghilangkan satu hal yang penting, sejarah para ulama, para kiai di Indonesia untuk memerdekakan, kemudian tiba-tiba dihilangkan oleh tulisan sejarah Anda, tulisan yang Anda buat karena Anda sebagai ahli sejarah, maka sesungguhnya tulisan Anda meracuni. Ya, dan itu jahat. Yang kelima adalah abstraksi. Jadi abstraksi itu yang dimaksud adalah ringkasan tentang sesuatu peristiwa atau satu objek. Jadi objek pengetahuan yang kelima itu adalah abstraksi. Begini, ketika Anda belum pernah ke Mekah, ya, kemudian Anda dijelaskan apa itu Mekah, arti secara istilahnya apa itu Mekah, posisi Mekah ada di mana, kan gitu. Karena Anda tidak pernah ke Mekah, tidak pernah membayangkan bagaimana situasi di Mekah, tidak pernah membayangkan bagaimana tempat yang bernama Mekah. Tapi dijelaskan oleh orang yang tahu, ya, orang yang pernah ke sana, Mekah itu posisinya di sini. Mekah itu di sana ada Ka'bah. Di sana ada kehidupan umat Islam sebagai peletak sejarah ketika Rasulullah dilahirkan di Mekah misalnya. Dijelaskan Mekah, Ka'bah dan sebagainya dari A sampai Z. Kemudian akan tersimpan dalam bayangan Anda, oh, Ka'bah, Mekah dan kota suci seperti itu. Ada informasi berupa abstraksi penjelasan. Jadi abstraksi itu bisa berupa penjelasan singkat tentang apa itu Mekah, di mana itu Mekah, ya, bagaimana kemudian Mekah banyak dikunjungi orang. Anda akan tahu tentang Mekah walaupun Anda belum pernah ke sana, tapi sudah diabstraksikan, sudah dijelaskan secara singkat oleh orang yang tahu. Anda sudah paham, oh Mekah seperti itu. Itu nama abstraksi. Walaupun Anda belum pernah ke sana, tapi Anda sudah mendapatkan penjelasan tentang Ka'bah, tentang Mekah. Inilah yang disebut dengan objek pengetahuan abstraksi. Ya. Anda belum pernah ke Bali, dijelaskan oleh orang, Bali itu indah loh. Bali itu pantainya seperti ini, masyarakatnya seperti ini, budayanya seperti ini. Dijelaskan posisi Bali itu di wilayah timur Indonesia misalnya. Karena dijelaskan dari A sampai Z, maka Anda bisa paham walaupun Anda belum pernah ke Bali. Itulah fungsi abstraksi. Makanya kalau Anda nulis tesis, Anda nulis disertasi atau skripsi, biasanya lembar pertama, halaman-halaman pertama itu ada bicara abstraksi, judul besarnya. Menjelaskan tentang isi tesis Anda, isi skripsi Anda, isi disertasi Anda, cukup mungkin dengan satu halaman. Tapi orang sudah bisa memahami, oh tesis ini bicara soal ini, isinya begini,
ya, penampilan tesis bicara seperti ini, Anda cukup dengan membaca satu halaman abstraksi. Itulah, maka fungsi abstraksi itu menjadi sangat penting ketika Anda membuat karya ilmiah, membuat tesis, skripsi, atau disertasi. Jadi tidak usah membaca tesis yang 200 halaman. Cukup dengan satu halaman Anda sudah paham, tesis ini membahas ini, latar belakangnya ini, kemudian metode yang digunakan ini, hasil temuannya dari tesis ini adalah ini. Anda sudah paham. Jadi abstraksi itu akan membantu menjelaskan kepada Anda tentang objek yang akan Anda pahami. Dan yang keenam, ya. Jadi objek pengetahuan yang keenam adalah mind. Mind itu adalah dimensi terdalam, ya, yang kita sebut dengan psikis. Nah, ini bicara soal jiwa di sini. Jadi Anda memahami tentang dimensi psikis dari sebuah objek Anda yang akan Anda kaji, yang akan Anda pelajari, ya. Jadi bagaimana Anda bicara soal sholat misalnya, objek yang Anda akan teliti adalah tentang sholat, maka main berbicara di situ adalah bagaimana memahami misalnya spiritualitasnya sholat, ya. Dari pengetahuan, objek pengetahuan atau objek pekerjaan yang dilakukan kemudian Anda pahami dalam muatan terdalam, muatan psikisnya, maka Anda bicara tentang spiritualitas sholat menjadi objek pengetahuan. Anda bicara soal manusia, dijelaskan tentang bagaimana manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani, ya, bahwa jasmani hanya sekedar fungsi wayang golek, ya, rohaninya adalah dalangnya. Jadi yang mendalangi hidup Anda, yang melakukan perbuatan itu adalah jiwa, rohani Anda. Ya. Anda bisa kumpul di kelas ini, itu karena jiwa Anda menyuruh. Ya. Jiwa Anda menyuruh, pagi-pagi Anda mandi, Anda sarapan, menyiapkan kendaraan, berangkat apakah motor atau naik mobil. Anda berpikir kemudian menyiapkan juga uang untuk ongkos, kemudian Anda sampai di kelas hari ini. Itu adalah karena main Anda bekerja. Maka main bisa dipahami jiwa, pikiran, maka menjadi objek pengetahuan. Paham ya? Jadi itu ya, jadi objek pengetahuan itu pada yang pertama tadi, objek pengetahuan pertama adalah fenomena, dan ini akan melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam, pengetahuan teknologi, fisika, kimia, ya, biologi dan sebagainya, maka itu adalah objeknya dari fenomena. Ya, walaupun nanti fenomena sosial juga ada. Jadi fenomena yang Anda temukan itu menjadi objek pengetahuan, baik yang lebih banyak pada external world-nya, maka akan melahirkan ilmu eksakta, ilmu fisika, kimia dan sebagainya. Kemudian yang kedua, masa lalu, objek pengetahuan masa lalu, the past, itulah yang akan melahirkan kita kenal dengan ilmu sejarah. Kemudian objek pengetahuan yang ketiga adalah masa depan, the future. Ini akan melahirkan sebuah rancangan planning, akan melahirkan sebuah teknologi masa depan, akan membuat sebuah solusi untuk menghadapi masa depan Anda sudah rancang, ya. Inilah yang disebut dengan the future. Maka melahirkan rancangan program ke depan itu adalah objek pengetahuan. Kemudian yang keempat, values, nilai. Saya bilang tadi, values itu bisa memberikan muatan, memberikan sentuhan, ya, secara ruhani kepada objek fenomena, ya, kemudian pada masa lalu, kemudian juga masa depan. Inilah yang disebut dengan values, akan memberikan nilai. Anda menjadi ilmuwan yang bernilai, bermoral, beragama itu karena values, karena nilai etika, estetika dan religiusitas itu ada. Termasuk juga nanti memberikan nilai religiusitas pada abstraksi. Jadi abstraksi itu adalah singkatan atau simpulan atau mungkin penjelasan tentang ringkasan sebuah objek yang Anda amati, itu abstraksi. Kemudian yang terakhir, yang 6 itu adalah mind. Mind itu artinya adalah jiwa. Ya, ilmu tentang mind itu nanti akan melahirkan apa yang kita kenal dengan ilmu psikologi. Ya, mungkin di sini juga bisa masuk nanti ilmu tasawuf, ilmu tentang spiritual, ya. Maka karena memang bicara sentuhannya pada aspek kejiwaan, maka menjadi objek pengetahuan. Dan ini pun harus dengan nilai, dengan values. Jadi
kata kuncinya memang values itu menjadi sangat penting, bisa mewarnai semua aspek objek pengetahuan, baik fenomena, masa lalu atau the past, kemudian masa depan the future, kemudian pada abstraksi dan juga pada mind. Ini memiliki makna penting. Kemudian